Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Kusnul Lutfiatun, dan Wahyu Ramadan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Di sini, pertama saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi. Yang pertama dari pengertian pertumbuhan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan pendapatan dari berbagai tahun yang dihitung berdasarkan harga berlaku atau harga konstan. Sehingga perubahan dalam nilai pendapatan hanya disebabkan oleh suatu perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor yang pertama yaitu sumber daya manusia. Jadi, sumber daya manusia atau SDM merupakan suatu indikator pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Faktor SDM ini mampu mempercepat ataupun memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah saat suatu negara mempunyai jumlah pengangguran yang meningkat terhadap penduduknya, maka negara tersebut pun dinilai mengalami kemunduran. Untuk faktor yang kedua yaitu sumber daya alam. Seperti yang sudah diketahui bahwa negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Meskipun begitu, kekayaan sumber daya alam yang kita miliki tidak diiringi dengan kualitas peningkatan sumber daya manusia yang baik dalam mengelolanya. Hasilnya, negara kita menjadi sering melakukan ekspor barang mentah dan mengimpor kembali dengan barang yang sudah jadi. Dengan harga yang lebih mahal, dengan sumber daya alam yang kaya, bisa menjadi modal dasar untuk membangun perekonomian. Untuk faktor yang ketiga yaitu kemajuan iptek. Suatu negara akan dinilai maju dalam hal ekonomi jika mengalami peningkatan terkait pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan yang mengutamakan teknologi untuk melahirkan barang atau jasa yang lebih efisien. Adanya pemanfaatan teknologi yang sudah maju dinilai bahwa perusahaan tersebut bisa melahirkan produk yang lebih cepat serta efisien. Faktor yang selanjutnya yaitu tingkat inflasi. Salah satu gejala yang mampu memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi laju peredaran mata uang yang tidak terkendali. Terjadinya peningkatan harga sangat berdampak pada produktivitas bahan baku karena membuat peningkatan biaya operasional perusahaan dalam hal memasok bahan mentah. Selain itu, inflasi juga akan berdampak pada gaji karyawan. Untuk faktor pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya yaitu tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang ada pada suatu negara juga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan tersebut cenderung akan membuat tingkat suku bunga meningkat karena adanya peningkatan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Suku bunga yang tinggi akan berpengaruh buruk pada suatu perusahaan yang biasanya digunakan untuk modal pinjaman dalam meningkatkan kualitas perusahaan. Untuk yang selanjutnya yaitu pengukuran pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi akan dinilai menggunakan perbandingan pada komponen yang mampu mewakili keadaan ekonomi suatu negara terhadap periode atau tahun sebelumnya. Terdapat dua komponen yang bisa dimanfaatkan untuk menilai atau mengukur pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Yang pertama yaitu produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto yang sering disingkat menjadi PNB atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Gross National Product yang disingkat GNP adalah pendapatan yang diperoleh negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat, yaitu ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Dari pengertian ketimpangan pendapatan itu sendiri yaitu ketimpangan pendapatan adalah suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Sedangkan kemiskinan adalah suatu keadaan di mana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan juga kesehatan.
Kemiskinan sendiri dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar atau sulitnya akses untuk pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah yang global. Untuk penyebab ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, yaitu yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. Selanjutnya yaitu inflasi, di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. Yang ketiga, ketidakmerataan. Jadi pembangunan antar daerah di mana pemerataan pembangunan sangat berpengaruh adanya ketimpangan dan kemiskinan ini. Daerah yang tertinggal yang tidak mengalami pembangunan tentu akan memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Selanjutnya yaitu investasi, yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal atau capital incentive, sehingga presentasi pendapatan modal dari kerja tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah. Yang kelima yaitu rendahnya mobilitas sosial. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. Selanjutnya yaitu memburuknya nilai tukar bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju sebagai akibat permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang. Yang selanjutnya yaitu hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wahyu Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tingkat investasi dan tabungan. Pengertian investasi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Yang pertama, suku bunga. Yang kedua, tingkat inflasi. Yang ketiga, pengaruh nilai tukar. Yang keempat, kualitas sumber daya manusia. Yang selanjutnya, pengertian tabungan. Tabungan merupakan salah satu dari berbagai macam produk perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat, mulai dari kalangan pelajar, kalangan pengusaha, dan masyarakat umum lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek biliar, giro, dan atau alat lainnya. Yang selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia. Pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan bekerja. Dengan demikian juga dengan kompetensi-kompetensi yang dikembangkan melalui pelatihan dan pengembangan pembelajaran organisasi, manajemen kepemimpinan, dan manajemen pengetahuan untuk kepentingan peningkatan kinerja. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, efektivitas biaya. Yang kedua, materi program yang dibutuhkan. Yang ketiga, prinsip pembelajaran. Yang keempat, ketepatan dan kesesuaian fasilitas. Yang kelima, kemampuan dan preferensi peserta kepelatihan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.